Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Nurul Ramadhani. Nama saya Alfukan. Nama saya Zulfikar. Saya mempresentasikan hasil judul kelompok saya, pengendalian internal, tujuan pemahaman auditor dan dokumentasi auditor. Pemahaman auditor terhadap pengendalian internal sangat penting untuk menilai risiko dan merancang prosedur audit yang tepat. Dokumentasi auditor menjadi bukti bahwa auditor telah memahami dan mengevaluasi pengendalian internal secara memadai, sehingga mendukung penyusunan opini audit yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Terus tujuan memahami pengendalian internal, yaitu pemahaman atas pengendalian internal sangat penting dalam audit karena membantu auditor menilai kendala laporan keuangan, mengidentifikasi dan menilai risiko salah sagi, serta menentukan prosedur audit yang tepat, sehingga auditor dapat memberikan opini audit yang akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya, pemahaman auditor terhadap komponen pengendalian internal sangat penting dalam melakukan audit. Komponen pengendalian internal yang dimaksud adalah lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian mencakup budaya nilai dan perilaku organisasi yang mempengaruhi pengendalian internasional. Yang kedua ada penilaian risiko. Penilaian risiko adalah proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian. Informasi dan komunikasi mencakup proses pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi yang relevan untuk pengembalian keputusan. Yang keempat ada informasi dan komunikasi, pengolahan dan penyampaian informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Yang kelima, pemantauan adalah progres pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa pengendalian internal berjalan efektif. Auditor harus memahami komponen-komponen pengendalian internal ini untuk yang pertama mengidentifikasi risiko. Auditor harus mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, menguji pengendalian, yaitu auditor harus menguji pengendalian internal untuk memastikan bahwa pengendalian internal berjalan efektif. Yang ketiga, memberikan rekomendasi. Auditor harus memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengendalian internal jika ditemukan kelemahan. Dengan memahami komponen pengendalian internal, auditor dapat melakukan audit yang lebih efektif dan efisien serta memberikan nilai tambah bagi organisasi. Selanjutnya fungsi dokumentasi. Fungsi dokumentasi atas pemahaman yang diperoleh auditor itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama bukti pelaksanaan audit sesuai standar. Yang kedua dasar penilaian risiko dan strategi audit. Yang ketiga sarana supervisi, review, dan pengendalian mutu audit. Selanjutnya bentuk dokumentasi audit. Yang pertama yaitu narasi, uraian tertulis, yaitu penjelasan tertulis tentang proses sistem atau pengendalian internal perusahaan. Contoh, uraian alur penerimaan kas dari pelanggan sampai penjelasan di pembukuan. Kedua, flowchart, bagan alir, yaitu dokumentasi berbentuk gambar atau diagram yang menunjukkan alur kegiatan dan permintaan dan pengendalian. Contohnya, diagram proses pembelian dari permintaan barang sampai pembayaran dan pemasok. Yang ketiga, kuesioner pengendalian internal, daftar pertanyaan yang digunakan auditor untuk menilai ada satu tidaknya pengendalian internal. Contoh, apakah fungsi pencatatan dipisahkan dari fungsi penyimpanan kas. Yang keempat, checklist, daftar poin pemeriksaan untuk memastikan prosedur telah dijalankan.
Contohnya, checklist kelengkapan dokumen transaksi penjualan. Yang kelima, working papers, dokumen yang berisi bukti, analisis dan kesimpulan auditor selama proses audit. Contoh, rekap pengujian transaksi dan hasil evaluasi pengendalian internal. Sekian dari kami, terima kasih.